Kemudian baru pada tahun ke-10 Hijriah Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Dan itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada kita bersama ikhwatul Islam, litakhudhu manasikakum, wahai kalian umatku, ambil manasik tersebut dari diriku, ambil dari diriku. Maknanya ikhwatul Islam, tidak boleh satupun di antara kita yang melaksanakan ibadah haji kecuali mereka telah mempelajari bagaimana haji Nabi SAW. Kalau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji kemudian mereka tidak mau belajar tentang haji Nabi SAW, percuma haji mereka, dikhawatirkan haji mereka tidak haji mabrur. Karena itu merupakan pesan Nabi SAW. Bahkan pesan yang lebih menyedihkan kita lagi. Apa kata Nabi SAW? La'alli, kemungkinan aku tidak lagi berhaji setelah tahun ini. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia, kasih sayang, taufik dan hidayah. Begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, dan di antara salah satunya ketika Allah memilih kita untuk menjadi salah satu tamunya. Karena memang semua mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mereka yang mampu saja bisa datang ke tanah haram menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa saja, maka Allah akan membuat mereka mampu untuk menjawab seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita termasuk mereka-mereka yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah wafdullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu bangga dan merasa bangga ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendoakan kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melupakan kita sedikit pun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di hadapan para sahabatnya, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana, sesungguhnya aku berkeinginan untuk bersua dan berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang ada di sana, mereka bertanya-tanya, bukankah kami yang ada di sini merupakan saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Mereka yang dimuliakan oleh Allah bisa berjumpa dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saudara yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis ini, ketika Nabi ingin sekali berjumpa dengan mereka, adalah mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak berjumpa dengan Nabi, mereka pun tidak melihat Nabi, tetapi imanlah yang membuat mereka selalu cinta dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bersua dan berjumpa dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Dan perjumpaan itu ikhwatul Islam
Pertama kali, tentunya secara umum, umat Nabi SAW akan berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan yang sangat indah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, Ana faratukum alal haud. Nabi SAW memberikan pesan kepada kita bersama, wahai umatku, wahai saudaraku, aku tunggu kalian di telagaku. Dan disitulah Nabi SAW akan berjumpa dengan kita bersama. Dan telaga Rasulullah SAW bukan sembarangan telaga, telaga yang paling indah, telaga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, tempat untuk meminumnya sama dengan jumlah-jumlah bintang yang ada di langit. Kemudian di antara salah satu keutamaan yang luar biasa, dikala kita pertama kali berjumpa dengan Nabi di telaganya, kemudian Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa meminumnya, maka Nabi menyebutkan, Man syaribaha lam yazma' ba'dahu abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi SAW, maka selama-lamanya mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan di dunia akhirat sana. Kita tahu di alam akhirat sana, ikhwatal Islam, berbeda dengan alam yang kita lalui sekarang ini. Karena alam kita itu ada 4. Yang pertama, alam di mana kita berada di dalam rahim ibu. Kemudian alam yang kedua disebut dengan alam dunia. Alam yang ketiga disebut dengan alam barzakh. Dan alam yang keempat disebut dengan alam akhirat. Itu merupakan alam kita. Dan di alam akhirat inilah kita akan berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia. Dan semoga kita bersama termasuk di antara mereka-mereka yang diindahkan matanya untuk bisa melihat Rasulullah SAW. Sehingga di antara kewajiban yang selalu tidak boleh kita lewatkan ikhwatul Islam adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali sedikit mengulang-ulang tentang masalah manasik ibadah haji yang akan kita lakukan, terutama awal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji kepada umat manusia. Kita tahu ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah al-Musyarrafah dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat al-Baitul Atiqah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala yang lama. Wal-yatawafu bil baitil atiqah, hendaklah mereka bertawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang atiqah. Atiq itu artinya adalah rumah yang sangat lama, karena memang di antara salah satu nama kota Makkah adalah Al-Atiqah. Ka'bah merupakan bangunan yang pertama yang ada di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah di sebuah tempat yang bernama Bakkah, nama lain daripada Makkah. Karena Bakkah dengan Makkah dua kalimat yang hampir mirip, dan dia wazannya juga wazan yang mirip. Makkah diambil dari kata-kata makkun, Bakkah diambil dari kata-kata bakkun, yang artinya bahwa semua manusia akan datang ke sana. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah yang pertama kali ada di dunia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga para ulama mereka berbeda, kapan kira-kira Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menciptakan Ka'bah tersebut. Ada sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ka'bah al-Musyarrafah atau menjadikan rumah yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayahanda kita Adam alaihissalam. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah lama menciptakan Ka'bah al-Musyarrafah, terutama diciptakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum jauh Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'bah itu sudah ada di sana. Terlepas daripada perbedaan para ulama tersebut, intinya Ka'bah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali ada di dunia. Kemudian ikhwatul Islam, dari Nabi Adam datanglah nabi-nabi yang berikutnya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam tidak ada yang namanya kesyirikan dan kekufuran di bumi Allah Azza wa Jalla. Yang ada hanyalah kemaksiatan saja. Kemudian kita tahu Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang luar biasa.
di mana Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan air dari langit, mengeluarkan air dari bumi, sehingga dengan doa Nabi Ibrahim, dengan doa Nabi Nuh alaihi salam, semua manusia yang ada di dunia mereka tidak ada dan punah serta sirna. Yang tersisa adalah mereka-mereka yang ada bersama Nabi Nuh alaihi salam di dalam perahunya. Dari sinilah Nabi Nuh disebut dengan ayah kita yang kedua. Kemudian dari Nabi Nuh alaihi salam lahir keturunan-keturunan berikutnya. Maka sampailah nabi-nabi berikutnya dan sampailah kepada nabi yang bernama Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam disebut dengan ayah kita yang ketiga, karena memang semua para nabi dan para rasul semuanya dari jalur Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam punya dua orang istri. Yang pertama bernama Sarah, yang melahirkan seorang anak yang bernama Ishaq. Dari Ishaq ini lahir yang bernama Ya'qub. Dan Ya'qub ini nama lainnya adalah Israel. Israel itu artinya adalah Abdullah, karena apabila ada kalimat il di dalam bahasa-bahasa terdahulu, maka itu artinya adalah lafaz daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Israel. Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Ya'qub, dan semua keturunan dari Nabi Ya'qub sampai Nabi Isa alaihi salam dinamakan dengan Banu Israel. Kemudian istri Nabi Ibrahim yang kedua adalah Hajar alaihi salam. Kemudian darinya lahir yang bernama Ismail. Ismail itu adalah orang yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab dikala dia tinggal di Makkah Al-Mukarramah, diantarkan oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam bersama ibunya di sana. Maka dialah yang pertama kali belajar bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Dialah yang pertama kali memanah banyak keutamaan-keutamaan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari keturunan Nabi Ismail hanya lahir muncul seorang nabi, dan nabi itu menjadi penutup semua para nabi dan para rasul, yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Nabi Ibrahim dijuluki dengan ayah kita yang ketiga, karena darinya lah muncul semua para nabi dan para rasul, baik dari jalur Ishaq ataupun dari jalur Ismail alaihi wassalam. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kembali meninggikan pondasi Ka'bah setelah Ka'bah itu hancur dan punah, habis ditelan oleh badai yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah dikala Nabi Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah. Karena apa? Ka'bah itu pondasinya ada tapi bangunannya tidak ada. Sehingga Nabi Ibrahim dikala dia membangun Ka'bah bersama putranya bernama Ismail, maka dibangunkan di Ka'bah, ditinggikan Ka'bah, ditinggikan Ka'bah, yang mana pada akhirnya Ka'bah itu tinggi namun belum memiliki atap. Ka'bah itu ikhwatul Islam pada awalnya bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah, maka setelahnya Allah perintahkan wa'adzim fin nas, umumkan kepada manusia bil hajj, agar mereka melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim kembali melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian ibadah haji, fahajju, maka berhajilah kalian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengumumkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mereka-mereka yang tinggal di Ka'bah Musyarrafah di Mekah itu tidak ada orangnya kecuali sedikit saja. Dan kita tahu Nabi Ibrahim tidak ada pengikutnya yang beriman kepada Nabi Ibrahim, tidak ada. Tapi dikala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan ibadah haji, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim mengumumkan, namun di dalam hati Nabi Ibrahim selalu bertanya-tanya, siapa yang akan mendengarkan suaranya? Terutama dikala dia mengumumkan ibadah tersebut. Namun perintah Allah tetaplah perintah Allah tanpa banyak bertanya. Dikala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, maka seketika itu jugalah Nabi Ibrahim berseru kepada manusia, walaupun tidak ada manusia di depannya, namun untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mengumumkan haji kepada manusia, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, ketika Nabi Ibrahim berseru,
Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, tapi yang menyampaikan suara Nabi Ibrahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita, berapa meterlah jarak Nabi Ibrahim suaranya didengarkan? Hanya beberapa langkah, hanya beberapa meter saja. Tapi Allah yang menyampaikan suara Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim mengumumkan haji sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satupun manusia yang ada di dunia pada waktu itu kecuali mereka mendengarkan seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang ikhwatul Islam, gunung-gunung dia merendah merunduk, pohon-pohon juga merendah dia merunduk, sehingga menyampaikan suara Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan, jangankan manusia yang ada pada zaman Nabi Ibrahim, kalau seandainya ada anak yang baru berada di dalam rahim ibunya, maka mereka mendengarkan suara Nabi Ibrahim. Bahkan juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan, kalau seandainya sebelum terjadi pembuahan, maka mereka sudah mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, bahkan semua manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim. Sehingga kita ini ikhwatul Islam, kenapa kita berbondong-bondong datang ke Makkah Al-Mukarramah? Karena panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan, sehingga Allah menyebutkan, sehingga Imam Ibnu Katsir menyebutkan, semua mereka yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka jauh-jauh hari sebelum mereka ada, sudah mereka mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wajar dikala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah haji, semua kita akan mengucapkan kalimat yang indah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, seruanmu, mana seruan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena labbaika itu tidaklah diucapkan kecuali setelah kita dipanggil. Makanya misalnya kita dipanggil, ada ulama yang memanggil, ada guru yang memanggil, kita mengatakan labbaika ya ustaz, labbaika ya fulan. Kenapa kita mengucapkan kalimat labbaik? Karena ada panggilan. Nah, kita di dalam melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Sehingga kita bertanya, siapa yang memanggil kita? Yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, atau Allah memerintahkan, wa adzin finnas, umumkan kepada manusia. Nabi Ibrahim umumkan, dan kita salah satu yang menjawab umuman atau pengumuman yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di saat itu pula kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dua kali kita mengulangnya, kemudian kita ulang lagi, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Tiga kali kita mengulang labbaik labbaik labbaik. Karena itu semua merupakan di antara seruan Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi Ibrahim mengumumkan yang demikian, maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang para nabi berikutnya, sampai yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'bah itu ikhwatul Islam adalah sebuah tempat, sebuah rumah yang tidak akan pernah bisa diganggu oleh siapa saja, karena memang itu merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, atau di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kita semua tahu ceritanya. Ada sebuah tentara yang bernama tentara Abraha. Abraha itu memiliki kekuatan raksasa, kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan dirinya. Ketika dia datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, maka dia memanggil siapa yang paling tua atau siapa pembesar yang ada di Mekah pada waktu itu. Dan pembesar Mekah pada waktu itu tidak lain tidak bukan adalah kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Kemudian ketika Abdul Muttalib datang bertemu dengan Abraha dengan penuh kesombongan, Abraha mengatakan, aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Tiba-tiba datang kakek Nabi SAW. Kemudian dikala kakek Nabi datang, Abraha mengira kalau seandainya kakek Nabi SAW akan menghalangi dirinya untuk menghancurkan Ka'bah. Itu yang dia anggap. Tiba-tiba dikala kakek Nabi SAW datang, apa yang dibicarakan oleh kakek Nabi SAW? Wahai raja, wahai Abraha, sesungguhnya aku memiliki unta, yang mana unta-untaku ini
diambil oleh anak buahmu. Ketika Abraham mendengarkan kalimat yang disebutkan oleh kakek Nabi SAW, Abraham ini tertawa sambil mengatakan, wahai kamu fulan, wahai kamu Abdul Muttalib, kenapa onta yang kamu bicarakan? Aku datang ke sini untuk menghancurkan rumah kalian, atau aku datang ke sini untuk menghancurkan sesuatu yang kalian agungkan. Nabi belum ada pada saat itu. Kemudian apa jawaban kakek Nabi SAW? Wahai Abraham, ketahuilah, aku ini adalah tuannya unta, dan aku bertanggung jawab terhadap unta-untaku. Dan rumah itu ada tuannya, dan tuannya akan bertanggung jawab terhadap rumahnya. Maknanya, bagaimanapun secara manusia, secara kasat mata, kakek Nabi SAW tidak akan sanggup untuk melawan Abraha dan bala tentaranya. Sehingga kakek Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang ada di Mekah untuk naik ke atas bukit, naik ke atas gunung-gunung yang ada di sekitar Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian pada akhirnya Abraham melangkah maju untuk menghancurkan Ka'bah Al-Musharrafah, dan kita tahu semua kisahnya. Ketika kakek Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya rumah ini ada pemiliknya dan dia yang bertanggung jawab untuk menjaganya, maknanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melangkah maju, maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya, dan pada waktu itu jugalah, di tahun itu jugalah lahir seorang manusia yang paling mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Ka'bah tersebut yang tadi telah kita ceritakan tetap senantiasa diagungkan oleh semua manusia. Hanya saja ketika mereka mengagungkan Ka'bah Al-Musharrafah, sudah berbeda cara mereka mengagungkan Ka'bah tersebut. Karena mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit demi sedikit tauhid tersebut sudah mulai melenceng, sehingga bahkan efek daripada pelencengan tauhid tersebut ada di Ka'bah Al-Musharrafah. Dikala Nabi SAW sudah tumbuh atau sudah lahir ikhwatul Islam, orang melakukan ibadah haji banyak sekali. Ka'bah itu senantiasa diagungkan, tapi mereka sudah mulai menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak patung-patung yang ada di dalamnya, sudah banyak patung-patung yang ada di sekitarnya, bahkan tata caranya pun sudah berubah. Bahkan lafaz kalimat talbiyah yang tadi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala juga sudah mulai berubah. Mereka menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kalimat talbiyah yang tadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mulai dirubah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Bagus maknanya. Labbaik la syarika laka labbaik juga bagus maknanya. Tapi mereka menyambung illa syarikan huwa lak, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami menjawab seruanmu. Thumma labbaik, kemudian kami juga menjawab seruanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, kami menjawab seruanmu dan kami tidak akan pernah mensyirikatkan kamu dengan sesuatu apapun. Tapi orang-orang musyrikun, mereka menambah kalimat tersebut dengan mengucapkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, ya Allah, kami tidak akan mensyirikatkan kamu dengan apapun kecuali syarikat yang engkau izinkan untuk dirimu. Apa maknanya ikhwatul Islam? Berarti mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertauhid, mereka beribadah kepada Allah, namun tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya mereka beribadah kepada Allah. Makanya kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rezeki, mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menghidupkan, mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang mematikan, mereka akan tetap mengatakan Allah. Mereka tahu itu semua. Dan itu terlihat dari kalimat talbiyah yang mereka ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Jadi jangan kira orang-orang musyrikun sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, mereka tidak tahu. Mereka tahu. Makanya Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, bukan dalam satu tempat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Tapi mereka tahu itu semua, namun mereka beribadah kepada Allah dan mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan kesyirikan.
Kesyirikan itu ikhwatul Islam bukan orang tidak beribadah kepada Allah. Orang tetap beribadah kepada Allah, tapi ada bagian untuk selain Allah di dalamnya. Makanya disebutkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak. Jadi kesyirikan diambil dari kata-kata syaraka, syarikat, musyarakah. Sama-sama beribadah kepada Allah, ia juga, tapi beribadah kepada selain Allah, ia juga. Makanya sebuah penyakit yang luar biasa, terutama di dalam ibadah, yang disebut dengan riya. Maka Nabi SAW menyebutkan riya disebut dengan syirik kecil. Ada kalimat kesyirikan kecil di dalamnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena orang riya, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah juga untuk dipandang oleh manusia. Jadi ada bagian Allah di dalamnya, ada bagian manusia di dalamnya. Begitu juga orang-orang musyrikun. Dikala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tawaf di Ka'bah Musyarrafah, mereka mentauhidkan Allah. Tapi mereka juga mentauhidkan dan menjadikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah mereka disebut dengan orang-orang musyrikun. Kemudian ikhwatul Islam, kesyirikan yang merajalela dikala berada di Ka'bah Musyarrafah, dan kita tahu di Ka'bah ada kurang lebih 360 patung di sana. Bahkan di dalam Ka'bah itu sendiri, orang-orang musyrikun mereka membuat patung Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah mereka kenal sebelumnya dengan Nabi Ibrahim? Apakah sebelumnya mereka pernah melihat Nabi Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelumnya, namun patung Nabi Ibrahim ada di dalam Ka'bah tersebut. Dan itulah yang mereka senantiasa yakini. Sampai ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun lamanya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, Nabi pergi ke Madinah berdakwah kurang lebih 10 tahun lamanya. Kemudian pada tahun ke-9 Hijriah, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji kepada kaum muslimin. Bukan berarti ibadah haji tidak diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, tapi ibadah haji kembali diwajibkan kepada kaum muslimin dengan haji yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul sudah dilakukan, tapi semuanya di luar daripada konteks yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji kepada nabi dan kaum muslimin, diawali pada tahun ke-9 Hijriah. Maknanya setelah 9 tahun Nabi berada di Madinah, maka baru diwajibkan ibadah haji kepada kaum muslimin. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika ibadah haji ini diwajibkan kepada kaum muslimin, maka Nabi SAW belum bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah ini. Tapi Nabi SAW sudah mengajarkan sahabatnya bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji, terutama melaksanakan ibadah haji bagi kaum muslimin, itu mudah sekali ikhwatul Islam. Karena sebelum-sebelumnya mereka juga pernah melaksanakan ibadah haji. Hanya saja haji yang mereka lakukan tidak sama dengan haji yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Tapi ada persamaan di sana. Makanya pada tahun ke-9 Hijriah, dikala Allah mewajibkan haji kepada Nabi dan kaum muslimin, Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Kenapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah? Yang pertama alasannya, karena Nabi tidak ingin bercampur dengan orang-orang musyrikun. Dikala Nabi bertawaf sambil mengucapkan, atau dikala Nabi berhaji sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Nabi tidak mau bercampur kalimat ini, karena kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji, Nabi SAW menyebutkan afdalul haji al-ajju was-sajju. Sesungguhnya haji yang paling mulia adalah salah satunya mengucapkan kalimat talbiyah. Bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji, kemudian kita awali dengan melaksanakan ibadah umrah, maka dianjurkan, ditekankan bagi kita untuk mengucapkan kalimat talbiyah mulai semenjak kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajja. Ketika nanti kita sampai di miqat, kemudian kita ingin melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, yang mana setelahnya kita akan menyempurnakan dengan ibadah haji, kita pun mengucapkan syiar Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajja, harus dengan suara yang dikuatkan bagi kita laki-laki. Labbaik Allahumma umratan wa hajja.
Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat tersebut, kita naik ke atas kendaraan, maka mulai saat itu dianjurkan bagi kita mengucapkan kalimat talbiyah sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Dikala kita sudah melihat Ka'bah al-Musyarrafah, maka berhentilah di sana. Selesai kewajiban kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Kemudian bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji dan kita berihram pada tanggal 8 Zulhijjah sambil mengucapkan labbaik Allahumma hajja. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat tersebut, maka kita dianjurkan mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Mulai dari kita mengucapkan tersebut labbaik Allahumma hajja tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, sampai sebelum kita melontar Jamarat Aqabah. Sebelum kita melontar Jamarat Aqabah, maka selama itu pula lah dianjurkan bagi kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nabi SAW menyebutkan ikhwatul Islam, afdalul haji al-ajju was-sajju. Sesungguhnya ibadah haji yang paling mulia, yang pertama adalah mengucapkan kalimat talbiyah, dan yang kedua adalah menumpahkan darah hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kami menganjurkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, bagi kita yang melaksanakan haji tamattu, diberikan kepada kita dua pilihan. Pilihan yang pertama, dianjurkan bagi kita membayar dam yang bernama damu syukran. Pilihan yang kedua, boleh bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau seandainya kalau boleh bagi kita memilih, mana yang harus kita lakukan, menyembelih dam atau berpuasa? Apa yang harus kita dahulukan? Menyembelih dam yang harus kita dahulukan, walaupun sama-sama mulia. Kenapa demikian? Karena tidaklah ada darah yang ditumpahkan, darah hewan yang ditumpahkan, terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji, kecuali Allah paling suka yang demikian. Kalau seandainya ikhwatul Islam, ada di antara kita yang melakukan kesalahan, atau ada di antara kita yang meninggalkan kewajiban, maka jangan ragu-ragu kita membayar dam. Mereka yang melakukan kesalahan di dalam melaksanakan ibadah haji, bukan berarti ibadah mereka tidak mabrur, bukan berarti haji mereka tidak mabrur, tapi itu bisa jadi merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala semakin ingin memabrurkan haji kita. Kenapa? Karena kita akan menyembelih dam. Dan menyembelih dam apa saja namanya. Baik dam karena kita haji tamattu dan qiran, ataupun dam karena kita melakukan pelanggaran, ataupun dam karena kita meninggalkan kewajiban, maka ketahuilah ikhwatul Islam, itu adalah sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah, kalau seandainya kita punya kelebihan harta, kemudian kita bayar dam, kemudian kita juga ingin berkorban, maka berkorbanlah di sini. Terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji, berkorban di daerah kita, masih bisa kita akan melaksanakannya. Tahun depan, tahun berikutnya, kita akan tetap bisa melakukannya. Tapi dikala kita berkorban di musim-musim haji, ketahuilah, itu di antara makna fil sabda Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, afdalul haji al-ajju was-sajju. Salah satu ibadah haji yang paling mulia, menumpahkan darah hewan bahimatul an'am karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada bagi kita yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, jangan ragu-ragu untuk menyembelih dam. Dam yang kita lakukan terutama haji tamattu, itu semuanya merupakan kewajiban kita bersama. Tapi yang dituntut adalah dam selain daripada haji tamattu. Baik itu karena kita dam hadyu, ataupun dam udhiyah, ataupun karena dam-dam yang lainnya. Ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW tidak berhaji pada tahun ke-9 Hijriah? Padahal pada tahun itulah diwajibkan ibadah haji. Karena Nabi tidak mau bercampur kalimat tauhid dengan kalimat selain tauhid di Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian juga di antara jawabannya, kenapa Nabi SAW tidak berhaji pada tahun ke-9 Hijriah? Padahal sudah diwajibkan haji bagi kaum muslimin. Karena pada tahun ke-9 Hijriah tersebut adalah tahun di mana orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dikala mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka ingin tahu tentang Islam, sehingga mereka datang ke kota Madinah, bertanya kepada baginda Nabi yang mulia. Sehingga Nabi tidak bisa meninggalkan Madinah, karena Madinah pada waktu itu adalah kota yang strategis untuk belajar agama. Kemudian baru pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Dan itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada kita bersama ikhwatul Islam.
litakhudhu manasikakum, wahai kalian umatku, ambil manasik tersebut dari diriku, ambil dari diriku. Maknanya ikhwatul Islam, tidak boleh satupun di antara kita yang melaksanakan ibadah haji kecuali mereka telah mempelajari bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji kemudian mereka tidak mau belajar tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, percuma haji mereka, dikhawatirkan haji mereka tidak haji mabrur. Karena itu merupakan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pesan yang lebih menyedihkan kita lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'alli, kemungkinan aku tidak lagi berhaji setelah tahun ini. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kalimat pamitan kepada kita bersama. Maknanya, kalau kita diberikan kewajiban melaksanakan ibadah haji, Allah mudahkan bagi kita datang ke tanah suci, maka belajarlah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus selalu bertanya, bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tata cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Dan itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji hanya satu kali, sehingga haji Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Hijjatul Wada' atau haji perpisahan, haji pertama dan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam di Islam, di antara salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara lengkap kepada kita bersama disebut dengan, atau salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Salah seorang yang berasal dari Madinah, yang berasal dari kaum Ansar, namanya Jabir. Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling lengkap meriwayatkan kepada kita bagaimana tata cara Nabi melaksanakan ibadah haji. Sehingga nanti kalau seandainya kita ingin bertanya, kita bertanya kepada media sosial di Google misalnya, bagaimana tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis yang akan muncul kepada kita adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sehingga kewajiban bagi kita bersama ikhwatul Islam, jangan kita melaksanakan ibadah haji kecuali kita harus berbekal untuk diri ini. Walaupun kita tahu haji kita tidak akan sama dengan haji Nabi, paling tidak haji kita mendekati haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man hajja lillah, barang siapa yang haji karena Allah, falam yarfus, kemudian mereka tidak melakukan hal-hal yang akan menghilangkan pahala mereka, tidak melakukan sesuatu yang makruh, tidak menghabiskan waktunya di dalam hal-hal yang tidak ada gunanya, falam yarfus walam yafsuq, kemudian mereka juga tidak melakukan kefasikan. Kefasikan, apa itu makna kefasikan? Yaitu mereka melakukan hal-hal yang dilarang kita untuk melakukannya. Kemudian raja'a ka yaumi waladathu ummuh, kalau seandainya Allah takdirkan dia pulang ke kampung halamannya, maka dia seolah-olah pulang dan dia baru saja dilahirkan oleh ibunya tanpa ada dosa yang dia pikul di pundaknya. Begitulah keutamaan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita mendapatkan haji yang mabrur. Namun yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, haji mabrur itu adalah sebuah kalimat yang mudah sekali bagi kita mengucapkannya. Tapi tahukah kita, haji mabrur itu tidak semudah yang kita bayangkan. Haji mabrur sesuai dengan namanya ikhwatul Islam, kalimat mabrur adalah kalimat yang diambil dari kata-kata birrun. Birrun itu artinya adalah kebaikan. Bahwa semua mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah mereka-mereka yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Apabila mereka mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya, baru disebut dengan haji mabrur. Sehingga poin penting yang selalu dan akan selalu kita sampaikan ikhwatul Islam, bahwa sesungguhnya kualitas ibadah haji kita mabrur atau tidak mabrur bukan sekarang penentuannya. Kapan baru ditentukan haji kita ini mabrur atau tidak mabrur? Setelah kita pulang dari melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Itu merupakan poin yang harus kita ketahui. Ibadah haji itu ikhwatul Islam hanya beberapa hari saja. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Maksimal kita melaksanakan ibadah haji 6 hari saja. Apakah dengan kita melaksanakan 6 hari tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kepada kita surga begitu saja? Tidak ikhwatul Islam. Surga itu adalah barang tawaran Allah yang mahal harganya. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang yang ditawarkan oleh Allah kepada kita mahal.
Surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu surga. Makanya ikhwatul Islam selalu kita menyebutkan surga itu. Kalau kita tahu, agar kita tahu bagaimana perjuangan yang akan kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah haji dan setelah kita melaksanakan ibadah haji. Surga itu ikhwatul Islam disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, tidak ada lagi orang yang masuk surga setelahnya. Ketika dia masuk surga, maka Allah mengatakan kepadanya, wahai fulan, aku berikan kepadamu ibarat aku berikan kepadamu dunia. Coba kita bayangkan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini punya kita. Bagaimana bahagianya? Jangankan dunia, Madinah saja, jangankan Madinah, kalau Masjid Nabawi ini punya kita, coba bagaimana kayanya. Namun mereka yang terakhir sekali masuk ke dalam surga diberikan oleh Allah ibarat dunia dan seisinya. Bukan sampai di situ saja. Wahai fulan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku lipatkan pahalamu 10 kali lipat. Maknanya dunia aku lipatkan 10 kali isi dunia tersebut aku berikan kepadamu. Maknanya itu adalah pahala bagi mereka yang masuk surga paling terakhir. Bagaimana kalau mereka yang masuk surga yang pertama kali? Bagaimana para nabi, para rasul, para syuhada, para ulama, para orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang diterima ibadahnya? Tentu tidak bisa disifatkan ikhwatul Islam. Makanya Nabi SAW menyebutkan kalau berbicara tentang surga, maka surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah kalian lihat dengan mata, tidak pernah kalian dengar dengan telinga, bahkan terbayangkan dengan pikiran kalian pun tidak akan pernah. Begitulah kenikmatan yang sangat indah. Nah, surga inilah yang ditawarkan oleh Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Apakah surga ini hanya didapatkan dalam waktu 5 hari dan 6 hari saja? Tentunya tidak demikian jawabannya. Makanya Rasul menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan haji yang mabrur? Haji mabrur itu ikhwatul Islam dinilai bukan karena sertifikat. Dinilai bukan dikala kita datang ke tanah haram Makkah Madinah. Karena dikala kita datang ke haram Makkah Madinah, kemudian kita berlomba-lomba beribadah, berlomba-lomba kita berdoa kepada Allah, itu sesuatu yang wajar. Karena semua manusia yang datang ke sini mereka beribadah kepada Allah. Semua manusia yang datang ke sini mereka mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku. Semua manusia yang datang ke sini mereka meneteskan air mata semuanya. Tapi ujian daripada haji yang sebenarnya sehingga disebut dengan haji mabrur, setelah mereka meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah, barulah di situ mereka akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan disitulah kita akan betul-betul mendapatkan haji mabrur atau tidak mabrur. Sesuai dengan nama kalimat mabrur, mabrur itu artinya ikhwatul Islam adalah mereka yang melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka akan senantiasa mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya, barulah disebut dengan haji yang mabrur. Haji mabrur itu ikhwatul Islam ketika mereka pulang ke rumahnya, sebagaimana dulunya mereka senantiasa melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka mereka pun akan selalu melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin dimanapun mereka berada. Haji yang mabrur itu ikhwatul Islam sebagaimana mereka semangat di tanah haram berdoa kepada Allah, maka dikala mereka pulang ke kampung halamannya mereka tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Haji yang mabrur itu ikhwatul Islam dikala kita semangat melaksanakan atau membaca Al-Quran di tanah haram Makkah dan Madinah, maka itu juga yang akan kita lakukan sepulangnya kita ke tanah kita masing-masing, ke daerah kita masing-masing. Maknanya haji yang mabrur itu adalah haji yang selalu mendatangkan kebaikan, membawa perubahan dalam kehidupan, barulah kita akan mendapatkan haji yang mabrur. Haji mabrur itu ujiannya bukan di sini. Haji mabrur itu ujiannya sepulangnya kita ke daerah kita masing-masing. Apakah dikala kita pulang kita masih semangat beribadah kepada Allah? Apakah dikala kita pulang kita akan kendur semangatnya beribadah kepada Allah? Apakah dikala kita pulang masih mudah bagi kita untuk meneteskan air mata? Itulah ujian yang sebenarnya bagi kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Jadi kalimat-kalimat mabrur itu ikhwatul Islam, ujiannya adalah sepulangnya kita dari tanah haram, dilihat dari amalan perbuatan kita sehari-hari. Kalau seandainya amalan yang kita lakukan di tanah haram ini masih menempel di kita, kemudian akan selalu kita lakukan selama kita berada di daerah kita masing-masing, maka baru disebut dengan haji mabrur. Sehingga mereka yang selalu membawa kebaikan, mereka yang selalu melakukan kebaikan, kebajikan, mereka yang memberikan perubahan dalam kehidupannya, maka di saat itulah laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada yang pantas bagi mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, haji yang mabrur itu seolah-olah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama.
agar kita selalu beribadah kepada Allah, karena memang Allah menciptakan kita bersama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah awal daripada Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah. Sehingga sepulangnya kita dari melaksanakan ibadah haji, maka kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semangat melaksanakan solat di sini, kita pun akan semangat melakukan solat sampai kapanpun, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru itu yang disebut dengan haji mabrur. Tapi kalau seandainya di sini kita semangat beribadah, sampai pulang kita kembali melakukan dosa maksiat, tidak mau semangat beribadah kepada Allah, solat sudah mulai ditinggalkan, puasa sudah mulai dilalaikan, baca Quran sudah mulai terlupakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga sudah terlupakan, maka di saat itulah haji kita tidak lagi disebut dengan haji yang mabrur. Sesuai dengan namanya ikhwatul Islam, al-hajjul mabrur, yaitu haji yang akan mendatangkan kebaikan dan membawa perubahan dalam kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dinamakan dengan kalimat istiqamah, an yamutal insanu ala ta'ah. Istiqamah itu merupakan tujuan kita bersama, dan istiqamah itu artinya adalah bagaimana seseorang wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan tidak mungkin seseorang wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan terbiasa melakukan ibadah itu sendiri. Bagi mereka yang rajin melaksanakan ibadah salat, mereka akan wafat dalam keadaan salat. Bagi mereka yang terbiasa melakukan puasa, mereka wafat dalam keadaan berpuasa. Bagi mereka yang rajin melakukan sedekah, mereka wafat dalam keadaan sedekah. Bagi mereka yang rajin baca Quran, mereka akan wafat dalam keadaan baca Quran. Mereka yang selalu melakukan kebaikan, mereka wafat dalam keadaan melakukan kebaikan. Itulah makna daripada kalimat istiqamah, dan itulah tujuan kita bersama dikala kita diberikan oleh Allah kemudian melaksanakan ibadah haji yang mulia ini, agar kita selalu bertahan di dalam beribadah kepada Allah dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini nasihat-nasihat yang bisa kami sampaikan, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata, ada bahasa yang kurang berkenan di hati, atau bahasa-bahasa yang kurang tepat kami menyampaikannya. Ikhwatul Islam, adapun waktu yang tersisa kita akan memanfaatkan untuk menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh kita bersama. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin bertanya sebagaimana yang selalu kami sebutkan, maka dipersilahkan, namun pertanyaan tersebut tentunya dengan tulisan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saat kita ihram, bolehkah kita menjepit izar dengan peniti sehingga menyerupai sirwal? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika kita melaksanakan ihram atau ketika kita berada di dalam memakai pakaian ihram, ketahuilah pakaian ihram yang kita pakai dianjurkan bagi kita untuk tidak mengikatnya dengan peniti ataupun yang sejenisnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena bahasa tidak boleh bagi kita memakai pakaian yang berjahit. Bahasa pakaian yang berjahit itu adalah pakaian-pakaian yang akan membentuk tubuh kita. Itu disebut dengan pakaian yang tidak boleh bagi kita memakainya selama kita melakukan berihram. Makanya tidak boleh bagi kita memakai pakaian yang berjahit. Jam tangan boleh bagi kita memakainya, padahal jam tangan itu ada yang dijahit. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya ada ikat pinggang misalnya payung yang kita pegang misalnya, atau kacamata misalnya, atau yang lainnya. Jadi apa makna tidak boleh memakai pakaian yang berjahit tersebut? Para ulama menjelaskan makna pakaian berjahit yang tidak boleh bagi kita memakainya adalah pakaian yang akan membentuk tubuh kita. Nah, dikala kita memakai pakaian ihram, biarkan demikian. Misalnya bagian bawah kita ikat, Ustaz nanti akan terbuka auratnya. Pandai-pandai caranya kita memakainya. Makanya trik untuk memakai pakaian ihram itu ada. Triknya itu ada ikhwatul Islam, sehingga bagaimana walaupun kita membuka kaki kita ini tidak akan terbuka. Makanya lihatlah caranya, triknya, tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Intinya itu bukan alasan bagi kita memakai peniti dan yang semisalnya. Begitu juga nanti kita memakai yang di atas. Kita biarkan demikian saja ikhwatul Islam, tanpa kita memakai peniti misalnya, atau yang dijepit itu misalnya, kecuali bagi mungkin mereka yang sudah tua, yang tidak bisa lagi mengontrol dirinya atau mengontrol pakaiannya, itu lain ceritanya. Tapi bagi kita yang masih bisa mengontrol diri dan pakaian ihram kita, maka biarkan ihram
tanpa kita buat peniti ataupun yang sejenisnya. Itu merupakan di antara pesan para ulama kepada kita bersama ikhwatul Islam, karena banyak kita dapatkan mereka-mereka dengan alasan supaya ihram itu tidak jatuh, tidak menjadi masalah ikhwatul Islam. Ihram itu jatuh kemudian kita kenakan lagi, tidak menjadi masalah. Kalau seandainya ihram kita kotor juga tidak menjadi masalah selama ihram kita itu tidak najis. Bahkan kalau seandainya ada di antara ihram kita tanggal 8 kita memakai pakaian ihram masih putih warnanya, tiba-tiba tanggal 10 sudah hitam warnanya, juga tidak menjadi masalah selama tidak ada najisnya. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala merasa bangga dan bahagia kepada hambanya. Itulah makna daripada tidak memakai pakaian yang berjahit, artinya tidak membentuk tubuh. Kalau seandainya kita masih bisa mengontrol pakaian kita, maka jangan lakukan. Kecuali kalau seandainya mereka anak kecil misalnya, atau misalnya orang tua, itu lain ceritanya. Tapi bagi kita yang diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah, maka lakukan seperti biasa-biasa saja. Pakaian atau yang bagian bawah, maka ikat dengan ikat pinggang misalnya. Kemudian yang bagian atas, insya Allah mudah bagi kita untuk senantiasa mengaturnya. Kemudian ikhwatul Islam, saat ihram bagi wanita, bolehkah aurat kecil terbuka di hadapan sesama wanita? Bagaimana hukumnya ketika kita tahu ikhwatul Islam, sesama wanita, misalnya sesama wanita mereka dalam keadaan ihram, kemudian antara sesama, bolehkah wanita yang sedang berihram mereka membuka khimarnya, kerudungnya atau jilbabnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau sesama wanita tidak menjadi masalah. Kalau sesama wanita tidak menjadi masalah. Misalnya mereka berada di tenda, yang tenda itu khusus untuk kaum wanita. Kalau seandainya mereka buka jilbabnya, pokoknya aurat-aurat yang boleh bagi mereka untuk membukanya tidak menjadi masalah. Contohnya kita misalnya, dikala kita memakai pakaian ihram, yang satu bagian bawah, yang satu bagian atas, bolehkah kita membuka bagian atas ini? Kelihatan dada kita antara sesama, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh selama tidak mengandung fitnah di sana. Maknanya ikhwatul Islam, begitu juga wanita. Kalau seandainya laki-laki boleh, maka wanita juga boleh, tapi dalam lingkup wanita sesama wanita, bukan wanita sesama lawan jenisnya. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, adakah syarat orang yang mencukur harus orang yang tidak ihram atau boleh mencukur diri sendiri? Misalnya kita sedang umrah, kemudian dikala kita umrah, kita melaksanakan tawaf. Setelah kita tawaf, kita bersa'i. Setelah kita bersa'i, dianjurkan bagi kita, terutama bagi kita yang melakukan ibadah haji tamattu, untuk tidak mencukur rambutnya di awal mereka melaksanakan ibadah umrah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bagi kita yang akan melaksanakan ibadah umrah di awal kedatangan kita di Makkah Mukarramah, dianjurkan bagi kita tidak mencukur habis, tapi menyisakan, supaya nanti mudah bagi kita mengambil sunnah yang kedua, yaitu dikala kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, baru kita hilangkan semuanya, sehingga umrah yang pertama ini tinggalkan. Nah, misalnya ikhwatul Islam sekarang, dikala kita mencukur atau memendekkan rambut, apakah boleh bagi kita yang sedang ihram mencukur rambut sendiri? Boleh atau tidak? Atau kita mencukur rambut saudara kita? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Silahkan, tidak menjadi masalah. Kalau seandainya ada di antara kita yang dia bawa alat cukur sendiri misalnya, karena dia mungkin mengatakan nanti kalau di sana ramai, bawa alat cukur sendiri, beli sendiri, kemudian dia mencukurnya. Atau kita misalnya satu regu misalnya, satu regu ada 11 orang, kemudian mereka sepakat kita beli cukur, pisau cukur, atau kita beli mesin untuk mencukur rambut yang seharga 100 rial misalnya. Nanti kita gantian di sana supaya kita tidak ramai-ramai, atau supaya kita tidak susah di dalam mencukur rambut, tidak menjadi masalah. Kita yang mencukur dikala kita ihram, atau kita yang mencukur sendiri, semuanya boleh bagi kita untuk melakukan yang demikian. Bisa dipahami? Dan itu merupakan fatwa para ulama ikhwatul Islam bagi kita yang akan bercukur. Kita dicukur atau mencukur diri sendiri juga tidak menjadi masalah selama kita melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Kemudian ikhwatul Islam, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di HP? Apakah sama pahalanya dengan membaca Al-Quran dengan mushaf? Sama atau tidak? Membaca Al-Quran di HP dengan membaca Al-Quran di mushaf, mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya yang lebih besar pahalanya adalah mereka yang khusyuk dalam membacanya. Jelas? Bisa jadi mereka yang membaca Al-Quran di HP lebih khusyuk dia daripada di mushaf misalnya, berarti dia lebih besar pahalanya. Atau mereka yang memegang Quran misalnya,
Dia membaca Al-Quran Al-Quran dari mushafnya, bisa jadi lebih khusyuk. Intinya, mana yang lebih khusyuk, di HP kah, dengan hafalan kah, dengan mendengarkan kah, atau di Al-Quran itu sendiri kah? Semuanya boleh. Tapi yang paling bagus adalah mereka yang paling khusyuk di sanalah, sehingga itu dikembalikan kepada kekhusyukan. Kenapa demikian? Memang ada hadisnya. Ada hadis yang mengatakan, ikhwatul Islam, bahwa mereka yang memegang mushaf, membaca Al-Quran dari mushaf itu ada pahala yang berbeda dengan membaca Al-Quran dari yang lainnya, dari HP, aplikasi, dan yang semisalnya. Hanya saja para ulama, terutama ulama-ulama hadis, mereka menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah. Kita boleh bersandar kepadanya, tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, hukumnya siapa yang paling khusyuk, maka mereka yang paling banyak pahalanya, di mana saja mereka membacanya. Apalagi kalau seandainya kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, kalau kita khawatir, kalau seandainya kita membawa mushaf, karena kita ini akan bersafar ikhwatul Islam, kita tidak menetap di satu tempat. Kemudian misalnya kita berada di tanggal 8 di Mina, nanti tanggal 9 kita di Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian di Mina, kemudian dari Mina kita pergi lagi ke hotel. Akan kita bawa selalu mushaf tersebut. Kita khawatir, kalau seandainya kita khawatir mushaf itu kita lalaikan atau kita hinakan, atau misalnya nanti terletak di lantai misalnya, maka lebih baik jangan dibawa pada waktu itu. Pada waktu itu, kalau seandainya kita khawatir, karena kita tidak tahu, kadang-kadang mushaf itu tertinggalnya di mana? Di lantai Muzdalifah misalnya. Siapa yang bertanggung jawab? Tapi kalau seandainya kita bisa memberikan jaminan, kita akan betul-betul menjaganya, maka itulah yang terbaik. Karena bagaimanapun mushaf itu ada hukum yang berbeda di sana. Walaupun pahalanya ikhwatul Islam dikembalikan kepada kekhusyukan masing-masing. Siapa di antara mereka yang paling khusyuk membacanya, di mana saja mereka membacanya, maka disitulah mereka paling mendapatkan banyak pahala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, bahkan juga di antara salah satu makna yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menyebutkan, waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Furqan, Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang mahjur, sesuatu yang mulai ditinggalkan. Meninggalkan Al-Quran itu ada dua maknanya. Yang pertama meninggalkan membacanya, dan yang kedua meninggalkan mendengarkan untuk dibacakan kepadanya. Karena mereka yang membaca Al-Quran berbeda dengan mereka yang dibacakan kepadanya Al-Quran. Dua-duanya sama-sama ada pahala yang luar biasa. Tapi kadang-kadang ikhwatul Islam, dikala mendengarkan Al-Quran dibacakan, disitulah kekhusyukan lebih tenang bagi kita untuk lebih mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita baca ayat-ayat Al-Quran, misalnya kita contohkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apa artinya? Sesungguhnya sifat seorang mukmin apabila dibacakan, diingatkan, maknanya diingatkan, maka mereka akan takut. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhir surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu fastami'u. Wa idza quri'a itu apa artinya? Dibacakan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, mana saja yang lebih membuat kita bisa meneteskan air mata, maka lakukanlah di sana. Ada sebahagian kita yang mungkin tidak bisa baca Quran atau masih baru belajar baca Al-Quran, maka jangan segan-segan mereka untuk mendengarkan Al-Quran. Misalnya nanti, dikala kita berada di Arafah, dikala kita berada di Muzdalifah, dikala kita berada di Mina, baca Quran kita malu karena banyak salahnya, maka jangan haramkan diri kita ini untuk mendengarkan Al-Quran. Misalnya dari aplikasi dan yang semisalnya, cari qari-qari yang bagus membaca Al-Quran, qari yang bisa meneteskan kita atau yang membuat kita meneteskan air mata. Maka itulah diantara yang selalu kita lakukan di ikhwatul Islam kalau kita tidak bisa membaca. Karena biasanya orang yang membaca, mereka disibukkan dengan tajwidnya atau mereka disibukkan dengan bacaannya, sehingga lupa bagi mereka untuk mentadabburinya. Karena kita sibuk, ini betul atau salah bacaan saya, ini sudah pas atau belum dengungnya. Kita sibuk dengan yang demikian. Hati kita ini tidak bisa bergabung, di dalamnya ada dua, baca Quran, mentadabburi Al-Quran. Sulit sekali ikhwatul Islam. Walaupun mudah bisa, tapi sulit. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian. Dikala kita fokus untuk membenarkan bacaan Al-Quran, maka kita hilang untuk mentadabburinya.
Tapi kalau seandainya kita mendengarkan, kita tidak fokus, kita tidak sibuk membenarkan bacaan, tapi kita fokus untuk mendengarkan bacaan tersebut. Dan disitulah mulai bagi kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara nasihat bagi kita bersama untuk masalah Al-Quran, itu ada anjuran khusus dari Rasulullah SAW kepada kita bersama. Aneh memang iya, tapi harus dilakukan untuk membuat hati kita selalu tenang, membuat hati kita selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi menyebutkan, kalau kalian baca Quran, maka menangislah. Kalau kalian tidak menangis, maka menangis-nangislah. Maknanya buat menangis terlebih dahulu untuk melatih diri kita ini. Karena di antara salah satu faktanya ikhwatul Islam, kita yang pertama jarang mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, walaupun kita mendengarkan Al-Quran, kita tidak tahu maknanya. Sehingga dengan itulah jarang bagi kita meneteskan air mata. Bagi mereka yang tahu indahnya Al-Quran, disitulah mudah bagi mereka meneteskan air mata ikhwatul Islam. Artinya, tugas kita masih panjang, kewajiban kita masih banyak. Kewajiban kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengetahui apa isi daripada Al-Quran. Sehingga ikhwatul Islam dulu, ketika Nabi SAW berdakwah, maka apa dakwah Rasulullah SAW? Nabi SAW tidak pernah mengatakan kalian beriman kepadaku, aku seperti ini, seperti itu. Tidak. Yang pertama kali dimulai oleh Nabi, maukah kalian mendengarkan apa yang akan aku bacakan? Kalau mereka mau mendengarkannya, maka dibacakan oleh Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran. Sehingga coba kita perhatikan, siapa yang masuk Islam kecuali dengan perantara Al-Quran semuanya? Abu Bakar ikhwatul Islam. Dikala dia hafal beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia berada di Makkah Mukarramah, orang-orang Quraisy melarang Abu Bakar itu membacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya gaya bahasa yang sangat tinggi, sastranya tinggi sekali. Kemudian Abu Bakar ini dilarang oleh orang-orang. Wahai Abu Bakar, jangan kamu baca Al-Quran di luar. Kenapa? Karena Abu Bakar apabila mengangkat suaranya, dibaca di luar rumahnya, seperti kita murajaah, maka anak-anak, wanita-wanita akan mengelilingi Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka akan mendengarkan dengan seksama apa yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Gaya tariknya ada ikhwatul Islam. Abu Jahal yang demikian bencinya kepada Nabi, tahukah kita, dia selalu sembunyi-sembunyi mendengarkan Al-Quran. Tahukah kita Abu Sufyan sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, apa yang dia lakukan? Dia selalu sembunyi-sembunyi masuk ke dalam agama Islam. Jadi rata-rata sahabat Nabi SAW masuk Islam gara-gara Al-Quran. Orang Madinah, semua mereka masuk dalam agama Islam gara-gara Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ikhwatul Islam betul-betul mukjizat bagi kita bersama. Intinya sesuatu yang bisa mendatangkan kekhusyukan, lakukanlah. Dan kewajiban kita bersama, kalau kita tidak bisa menangis baca Quran, menangis-nangislah untuk pertama kalinya. Kemudian sambil kita mempelajari maknanya, mengetahui arti dan maksudnya, maka disitulah bagi kita bisa bertambah keimanan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya, Ustaz menginfokan kalau waktu melontar jamarat itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, direkomendasikan waktunya ba'da zawal hingga sebelum fajar. Apakah melempar jamarat selepas maghrib masih dianggap tanggal 11 Zulhijjah? Ikhwatul Islam, kita tahu melontar jamarat, kita ulang lagi, melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya. Kapan awalnya? Di waktu duha. Kita ulang lagi, melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah, kapan awalnya? Di waktu duha. Kecuali bagi anak-anak, bagi orang yang sakit, bagi orang tua, kalau mereka melontar sebelum subuh tidak menjadi masalah. Tapi bagi kita yang Allah berikan kekuatan, kesehatan dan kemudahan, lontarlah awalnya di waktu duha. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah, kapan waktu terakhir kita melontar? Sampai sebelum subuh di hari berikutnya. Bisa dipahami? Sehingga kalau seandainya kita tidak bisa melontar di waktu duha, di awal duha, di akhir duha. Kalau kita tidak bisa melontar di akhir duha, setelah asar juga tidak menjadi masalah. Kalau tidak bisa setelah asar, setelah maghrib. Kalau tidak bisa setelah maghrib, setelah isya. Intinya batas akhirnya adalah sebelum fajar di hari berikutnya. Itu untuk tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita tidak bisa melontar di awal, lontar di akhir. Dan itu jauh lebih mudah. Tidak panas, apalagi di malam hari. Orang tidak banyak, tidak panas. Kalau pun kita berjalan sambil berjalan santai. Tapi kalau kita paksakan di siang hari, maka kita akan mendapatkan, karena orang yang haji 5 juta ikhwatul Islam, tentunya sesuatu perkara yang sulit sekali bagi kita. Cari-carilah waktu, dan alhamdulillah waktunya masih banyak dan lapang diberikan oleh Allah. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tanggal 11 Zulhijjah,
awal melontarnya adalah setelah zawal, dan itu kesepakatan semua ulama mazhab. Semua ulama mazhab melontar itu setelah zawal. Ustaz, kalau kita melontar setelah zawal, maka kita antrian ramai. Kalau kita tidak bisa melontar setelah zawal, lakukan di akhir waktu. Setelah asar masih bisa kita melontar. Atau tidak bisa setelah asar, setelah maghrib. Tidak bisa setelah maghrib, setelah isya. Tidak bisa setelah isya, di akhir malam. Waktunya juga sama, sebelum fajar di hari berikutnya, itu tanggal 11. Jadi tidak ada alasan ikhwatul Islam, Ustaz kami melontar sebelum zawal karena lebih mudah. Kalau kita cari yang mudah, lebih mudah di akhir malam. Yang kedua, kita mendapatkan bagian sunnah, dan itu kesepakatan para ulama. Ulama mazhab siapapun dia, manapun dia, mengatakan melontar. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, kunna natahayyan fa idza zalat asy-syams ramaina. Kami itu betul-betul melihat matahari. Apabila sudah tergelincir, maka di sana kami melontar. Kalau kita tidak bisa karena ramai, karena panas, alasan yang lainnya, melontar setelahnya, waktu masih lama. Kenapa harus di awalnya? Kenapa tidak di akhir? Dan itu jalan yang paling selamat. Kita mengatakan tidak sah mereka yang melontar. Kita mengatakan bukan berarti tidak sah mereka yang melontar sebelumnya, tapi mereka keluar daripada kesepakatan para ulama. Kalau kita keluar daripada kesepakatan para ulama, wallahu ta'ala alam, karena kita menginginkan haji mabrur, jadi sedikit kita berjuang di sana. Nah, itu tanggal 11. Tanggal 12 melontarnya begitu juga setelah zawal. Bagi mereka yang mengambil nafar awal, harus keluar dari Mina sebelum waktu maghrib masuk. Kalau seandainya mereka sudah keluar tapi terjebak macet sampai waktu maghrib, sampai waktu isya, maka mereka tidak menjadi masalah, tetap boleh meninggalkan Mina. Tapi bagi mereka yang mengambil nafar tsani, maka waktu melontar tanggal 12 sampai subuh berikutnya. Kemudian tanggal 12, tanggal 13, tanggal terakhir, mereka melontar dari waktu zawal sampai matahari terbenam saja. Jadi yang paling singkat waktunya adalah tanggal 13. Nah Ustaz, apakah tidak termasuk melontar di hari berikutnya? Karena para ulama mereka tidak menyebutkan kapan akhirnya. Sehingga kapan akhirnya tidak disebutkan, maka para ulama mereka mengambil kesimpulan pada hari berikutnya, yaitu sebelum masuknya waktu fajar, maka itu adalah akhir waktu daripada melontar. InsyaAllah bisa dipahami. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. InsyaAllah ikhwatul Islam, keesokan hari kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang masalah ibadah haji, dan kita akan selalu mengulang-ulang pembahasan ini karena memang haji ini adalah jihad di jalan Allah. Kita tidak mencari yang mudah-mudah saja, tapi kita mencari mana yang disunnahkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ingat ikhwatul Islam, kesusahan kita dikala kita melaksanakan ibadah haji ini adalah kenangan-kenangan yang akan selalu kita rindukan. Maka lakukanlah sesuatu yang susah. Bukan berarti kita mencari yang susah. Lakukan sesuatu yang terbaik, bukan yang mudah-mudah. Karena yang mudah-mudah, kita tahu ikhwatul Islam, cari kemudahan, sampai-sampai disebut dengan tatabbu'ur rukhas, dikhawatirkan kita keluar daripada kesepakatan para ulama. Ikhwatul Islam, kita selalu berharap, bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah mudahkan urusan kita, Allah lancarkan perjalanan kita, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kemudahan. Tidak ada doa yang kita panjatkan kecuali Allah kabulkan. Tidak ada amalan yang kita lakukan kecuali Allah terima. Dan semoga Allah jadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sa'i kita adalah sa'yun mashkur, dan dosa kita adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kull ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.